Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, coba Ibu Guru mau tanya, apakah masih ada yang ingat pembelajaran yang lalu? Ya, betul sekali. Pembelajaran yang lalu yaitu kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Apakah ada yang masih ingat apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah ungkapan yang mengandung kebaikan dan keberkahan. Ada 3 kalimat yang sering disebut kalimat thayyibah, yaitu basmalah, bismillah, alhamdulillah, dan subhanallah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, kita refresh dulu dengan lagu kalimat thayyibah. Ucapan pasti, subhanallah. Ucapan takbir, alhamdulillah. Ucapan takbir, Allahu Akbar. Ucapan takbir, la ilaha illallah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Mempercayai rukun Islam. 2. Menyebutkan arti rukun Islam dengan benar. 3. Menyebutkan rukun Islam. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengartikan 2 kalimat syahadat dengan benar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pada hari ini, yaitu mengenal rukun Islam atau kalimat syahadatain. Nah, apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah 5 hal penting yang harus kita lakukan sebagai muslim. Adapun pengertian rukun Islam adalah 5 dasar yang menjadi kewajiban setiap muslim. Rukun Islam adalah fondasi agar kita menjadi muslim yang baik. Setiap muslim harus mengetahui dan menjalankan kelima rukun ini. Adapun jumlah rukun Islam yaitu ada 5. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah pintu masuk menjadi seorang muslim. Contoh, ketika kita mengucapkan syahadat dengan yakin, kita menjadi seorang muslim. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang arti 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat ada 2, yaitu 1. Syahadat tauhid, dan yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid. Adapun lafaz syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah
Kita harus hafal kalimat syahadat tauhid. Kita juga harus tahu artinya. Arti kalimat syahadat tauhid adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat tauhid artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala disebut mukmin. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala disebut musyrik. Syahadat Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pembawa ajaran agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah suri teladan yang baik. Kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz syahadat Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasul artinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari dan sholat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sholat setiap hari di waktu yang telah ditentukan. Adapun waktu sholatnya yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Zakat membersihkan harta kita dan membantu orang lain. Dan untuk rukun Islam yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Puasa melatih kesabaran dan kepedulian kepada sesama. Contoh, selama bulan Ramadan kita berpuasa selama sebulan penuh. Pun rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nah, mengapa rukun Islam penting? Karena menjadi panduan hidup kita sebagai muslim, membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajarkan kita tentang disiplin, kepedulian, dan ketaatan. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan rukun Islam sehari-hari? Misalnya sholat. Kita harus selalu sholat tepat waktu. Puasa, menahan diri dari hal-hal yang buruk. Zakat, berbagi dengan teman yang membutuhkan, dan haji, mendoa dan bekerja agar bisa pergi haji. Nah, sesudah kita membahas materi pada hari ini, kita refresh lagi dengan lagu berikut ini. Tunaikan zakat
adalah kesimpulan dan penutup. Rukun Islam adalah 5 hal penting yang harus kita lakukan sebagai Muslim. Memahami dan mengamalkan rukun Islam akan membuat kita menjadi Muslim yang baik. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Sampai jumpa lagi dengan materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.